Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan untuk di video saya kali ini, saudaraku, saya akan kembali membaca antologi legenda Jombang dari sebuah buku yang dituliskan oleh Mas Dian Soekarno. Mas Dian Soekarno ini adalah salah satu peduli sejarah Jombang, saudaraku, yang menuliskan tentang legenda yang ada di setiap dusun, desa di Kabupaten Jombang, dan kita baca satu persatu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua, saudaraku. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk saudaraku yang senantiasa mengikuti video saya di Tembelang TV. Saudaraku, kita lanjutkan. Kita membaca antologi legenda Jombang. Ayo rek moco legenda Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini tentang legenda yang ada di Desa Karobela, Kecamatan Mojoagung, yaitu tentang Batang Luluh. Saudaraku yang ada di Karobela, Mojoagung, selamat melaksanakan aktivitas untuk saat ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keberkahan kepada panjenengan semua. Negari Mataram Islam sangat berjasa dalam pengembangan dakwah Islam, khususnya di tanah Jawa. Pasca Kesultanan Islam pendahulunya seperti Demak Bintoro, kemudian Giri, dan sebagainya. Hal itu antara lain disebabkan banyak juru dakwah dan ulama yang dikirim untuk memberikan pencerahan kepada rakyat Jawa, khususnya yang belum mengenal kebenaran agama Samawi. Salah satu ulama yang mendapat kehormatan dari penguasa Mataram Islam waktu itu untuk menyebarkan keimanan Islam, yaitu Syekh Abu Hasan. Usai menghadap Baginda Sultan Mataram, Syekh Abu Hasan bergegas menuju Brangwetan, Jawa Timur. Ini maksudnya Brangwetan. Tempat yang dituju adalah hutan rimba di kawasan Kali Gunting, Mojoagung. Beliau ditemani para santri dan istri terkasih yang sangat setia dan perhatian. Kehadiran Nyai Abu Hasan yang tak lain adalah sang pendamping hidup sang syekh tentu saja sangat membantu, terutama sebagai tempat berbagi cerita ketika Syekh Abu Hasan merasakan cobaan berat yang harus dihadapi. Benar juga kalimat bijak bahwa di balik toko besar pasti ada perempuan sebagai pendamping hidup yang sangat luar biasa, dan hal itu mengejawantah pada sosok Nyai Abu Hasan. Jadi Syekh Abu Hasan ini dalam berdakwah ini senantiasa didukung oleh sang ibu Nyai atau istri tercintanya. Jadi keluh kesah Syekh Abu Hasan soal ketika beliau berdakwah ada ujian, ada cobaan, ini senantiasa disambut dengan baik atau diberikan solusi yang baik untuk sang suami, sehingga dakwah dari Syekh Abu Hasan ini sukses, saudaraku. Kemudian kita lanjutkan. Tugas Syekh Abu Hasan sebagai seorang pendakwah, apalagi sekaligus membuka kawasan pemukiman baru, tidaklah ringan. Berbagai halangan dan rintangan, baik yang bersifat terbuka maupun tersembunyi, kerap beliau hadapi. Dari yang tampak maupun yang tidak tampak atau yang kasat mata, terus-menerus berusaha menggagalkan juru dakwah dari Kesultanan Mataram itu. Tetapi beliau berusaha terus bersikap sabar dan tawakal agar dapat menunaikan amanah yang diemban dari Paduka Sultan. Demikianlah hari demi hari dilalui oleh Syekh Abu Hasan beserta istri dan para pengikutnya
Lambat laun hutan yang mereka buka semakin luas, sehingga sang syekh mengajak para santrinya untuk segera membangun padepokan sebagai tempat tinggal merangkap pusat pengembangan ilmu agama dan bela diri. Jadi syekh kemudian membangun satu tempat atau padepokan untuk mengaji dan juga untuk belajar bela diri. Seluruh pengikutnya dikerahkan untuk membuat batu bata dengan memanfaatkan tanah liat yang banyak ditemukan di daerah baru tersebut. Sebagian lainnya ditugaskan mengumpulkan kayu bakar sebanyak mungkin, ini untuk membakar batu bata. Tibalah saat yang ditunggu-tunggu untuk melaksanakan pembakaran batu bata yang mereka buat. Para santri sangat bersemangat memasukkan kayu bakar ke dalam tungku atau linggan susunan batu bata saat pembakaran. Namun karena kayu yang dimasukkan terlalu banyak, ketika bata mulai dingin dan akan dibongkar, ternyata bata itu membesi, atau istilah setempat adalah ngeluluh. Jadi batu bata ini karena saking panasnya kemudian meleleh, ngeluluh, menjadi hitam kayak besi gitu saudaraku. Maka sejak saat itu tempat tersebut dinamakan Bata Ngelulu. Sekarang masuk desa Karohla. Jadi yang pada akhirnya reja-rejane zaman panggonan iki tak jenengke Bata Ngelulu atau Bata Ngelulu. Nah, saudaraku, itulah sedikit dari membaca kita tentang legenda Jombang. Dan narasumber dari legenda ini adalah Bapak Haji Zainuri, Sekretaris Desa Karohla, wawancara dengan Mas Dian Soekarno pada tanggal 8 Januari 2013 di Balai Desa Karohla. Saudaraku, terima kasih atas perhatiannya dan ikuti terus Ayo Rek Moco Legenda Jombang. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.